Halo semuanya, gue Bets Abdiel, dan kali ini gue akan membahas satu pertanyaan yang sering banget gue dapatkan, yaitu sebenarnya kuliah ilmu kesejahteraan sosial belajar tentang apa sih? Karena jujur aja, banyak orang yang punya bayangan yang salah tentang jurusan ini. Well, agak salah. Ada yang mikir kalau ilmu kesejahteraan sosial itu cuma bagi-bagi bantuan, ngurusin orang miskin, atau kerja di kantor buat nanganin bansos. Padahal kalau kita lihat dari perspektif akademis, ilmu kesejahteraan sosial jauh lebih luas daripada itu. Dalam literatur pekerjaan sosial, misalnya yang dijelaskan oleh Zastrow atau Ashman, kesejahteraan sosial itu sebenarnya adalah sebuah sistem. Sistem yang terdiri dari program, layanan, dan kebijakan yang dibuat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik itu kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau sosial. Ya, supaya masyarakat bisa tetap berjalan secara stabil. Oke, sekarang coba bayangin sebentar. Kalau misalnya ada anak yang kehilangan orang tua, orang yang mengalami kecanduan, atau lansia yang hidup sendirian tanpa dukungan keluarga, siapa yang memikirkan sistem bantuan untuk mereka? Nah, disitulah sebenarnya peran dari sistem kesejahteraan sosial. Terus pertanyaannya, kalau kita kuliah di ilmu kesejahteraan sosial, kita belajar apa? Cara paling gampang untuk menjelaskan hal ini adalah mahasiswa kesejahteraan sosial itu seperti dokter umum untuk masalah sosial. Kenapa? Karena kita belajar banyak disiplin ilmu sekaligus. Oke, contohnya kita belajar sosiologi untuk memahami bagaimana struktur masyarakat bekerja. Kita belajar psikologi untuk memahami perilaku manusia dan proses mentalnya. Kita juga belajar tentang politik dan kebijakan publik, di mana karena banyak masalah sosial yang sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kebijakan dibuat dan bagaimana sumber daya yang didistribusikan. Tapi, yang membuat ilmu kesejahteraan sosial berbeda adalah satu hal. Ini adalah ilmu terapan, teman-teman. Artinya, kita tidak hanya belajar teori tentang masyarakat, tapi kita juga belajar bagaimana menerapkan teori ini untuk membuat perubahan yang nyata di kehidupan orang lain. Oke, dalam praktik pekerjaan sosial, ada 3 level intervensi yang biasanya kita pelajari. Yang pertama, ada mikro. Sesuai namanya, yaitu mikro. Di level ini, pekerja sosial bekerja langsung dengan individu. Misalnya, memberikan konseling kepada remaja yang mengalami depresi, atau membantu seorang lansia mencari layanan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada level meso. Di level ini kita bekerja dengan keluarga atau kelompok kecil, teman-teman. Misalnya, memfasilitasi terapi kelompok, mendampingi keluarga yang sedang mengalami konflik, atau membangun support group bagi orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama. Dan yang ketiga, yaitu makro. Ini yang sering banget orang lupa ketika kita bicara tentang pekerjaan sosial. Di level makro itu lebih luas, teman-teman, di mana pekerja sosial terlibat dalam perubahan sistem yang lebih besar. Misalnya, melakukan advokasi kebijakan, mengorganisir komunitas, atau mendorong perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan sosial agar lebih adil bagi kelompok yang rentan. Jadi, pekerjaan sosial bukan hanya membantu individu, tapi juga bisa mempengaruhi sistem yang lebih luas. Oke, tapi yang paling penting dari semua ini adalah nilai yang mendasarinya. Dalam pekerjaan sosial, kita tidak melihat diri kita sebagai pahlawan yang menyelamatkan orang lain. Justru, salah satu nilai yang paling penting dalam profesi ini adalah yang disebut self-determination, yaitu hak setiap orang untuk menentukan keputusan dalam hidup mereka sendiri. Jadi, peran pekerja sosial bukan untuk mendikte atau memutuskan hidup seseorang. Sebaliknya, kita bekerja sama dengan klien untuk membantu mereka menemukan kekuatan yang sudah mereka miliki. Pendekatan ini sering disebut sebagai empowerment atau pemberdayaan, di mana tujuan kita bukan membuat orang bergantung pada bantuan, tapi membantu mereka menjadi lebih berdaya untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Oke, jadi misalnya ada yang bertanya, kuliah ilmu kesejahteraan sosial belajar apa sih? Jawaban singkatnya mungkin kita belajar memahami masalah sosial, memahami manusia, dan memahami sistem masyarakat. Lalu kita coba untuk mencari cara supaya dan bagaimana sistem itu bisa menjadi lebih adil dan lebih manusiawi. Dan mungkin pertanyaan yang menarik untuk kita bahas dan pikirkan bareng di sini adalah, kalau misalnya dunia ini tidak punya sistem kesejahteraan sosial sama sekali, kira-kira masyarakat kita akan tetap berjalan baik atau justru menjadi lebih kacau? Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian tertarik
membahas fenomena sosial dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial, jangan lupa subscribe ke channel Betzabdiel. Dan karena di channel ini kita bakal ngobrolin tentang realitas sosial yang sering kita lihat sehari-hari, tapi jarang kita pahami lebih dalam. Baiklah, sampai ketemu di video selanjutnya.